Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa dengan NIM C1C021210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi kita yang berjudul latar belakang dan masalah penelitian. Pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini ada empat. Yang pertama, pengertian latar belakang. Yang kedua, hal apa yang ada dalam latar belakang masalah. Yang ketiga, langkah pembuatan latar belakang masalah. Dan yang keempat, identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Yang pertama, pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Latar belakang masalah peneliti adalah bagian pertama yang sangat penting dalam suatu tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang akan kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Kedua, hal apa yang harus ada dalam latar belakang masalah. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual. Identifikasi masalah yang relevan. Informasi kasus bagi baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian yang sejenis ini disebut latar belakang teoritis. Yang ketiga, langkah pembuatan latar belakang masalah. Yang pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya kita dalam suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika karya ilmiah punya kelemahan dalam latar belakang, harus dijelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian di mana dibahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang terakhir, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Selanjutnya, mendeskripsikan topik penelitian. Langkah pertama yang bisa dilakukan dalam menulis latar belakang adalah mendeskripsikan topik penelitian. Jelaskan secara detail apa topik penelitian yang dipilih. Yang kedua, temukan pena-pena. Cara membuat latar belakang perlu didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahan yang dibahas di latar belakang. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Setelah mendeskripsikan topik penelitian, mahasiswa selanjutnya perlu mengidentifikasi masalah apa yang ada pada topik penelitian yang dipilih. Jangan memilih objek yang tidak memiliki masalah. Yang pembahasan yang keempat, identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan biasanya akan muncul apabila terdapat kesenjangan atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang sedia, dan hal-hal yang bertentangan antara apa yang diharapkan dengan yang kenyataan. Pada saat itu banyak sekali kesenjangan mengenai pengetahuan dan teknologi. Informasi yang tersedia kurang mencukupi, teknologi yang ada tidak memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan masalah penelitian. Penentuan masalah penelitian dalam suatu yang sangat penting bagi seorang peneliti. Setelah masalah diidentifikasi, si peneliti harus secara tetap menentukan permasalahannya. Agar permasalahan tersebut selanjutnya memudahkan dan bermanfaat untuk diri, sebaiknya permasalahan tersebut yang pertama dipilih dari hal-hal yang menjadi perhatian dan memerlukan pemecahan. Yang kedua, memudahkan dalam pengumpulan dan penjagaan data terkait dengan permasalahan. Yang ketiga, memudahkan dalam mengobservasi fakta-fakta yang relevan, memungkinkan akan menjadi kunci untuk memecahkan kesulitan dan permasalahan yang ditemukan. Kesimpulannya, latar belakang masalah merupakan informasi yang disusun sistematis berkenaan dengan fenomena yang masalah problematik yang menarik
untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan suatu hal tidak sama dengan realita terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal ada saat menjadi perhatian banyak orang yang dibicarakan berbagai kalangan di masyarakat. Latar belakang juga dimasukkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam peneliti ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.